yang solih dan solihah, bertemu lagi dengan Bunda Desta. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak Bunda yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik tema 8 subtema 2, perubahan lingkungan. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar, Bunda Desta ingin mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk anak solih. Pasti anak-anak semua sudah pernah dan sudah tahu tepuk anak solih. Yuk kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk anak solih. Aku anak solih, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Yuk sekali lagi anak-anak, sekarang lebih semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk anak solih. Aku anak solih, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Wah, kelihatannya anak-anak Bunda Desta sudah semangat untuk mulai belajar pada hari ini. Baik anak-anak, jangan lupa ya untuk menyiapkan buku tematik tema 8. Lalu jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan buku tulisnya juga. Dan siapkan konsentrasi anak-anak untuk menyimak materi berikut ini. Baik anak-anak, kita langsung masuk materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 2, perubahan lingkungan. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari sikap baik dalam menghadapi keberagaman. Dan yang kedua, kita akan mempelajari seni tari. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu sikap baik dalam menghadapi keberagaman. Bunda contoh keragaman budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah adanya Desa Penglipuran. Terletak di Bangli, Bali, desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan. Selain Desa Penglipuran, keragaman budaya yang ada di Indonesia salah satunya adalah suku Bajo. Merupakan suku yang hidup di atas laut. Selain di Sulawesi, beberapa wilayah Indonesia yang terdapat suku Bajo antara lain Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTT, NTB, dan wilayah Indonesia Timur. Nah anak-anak, itu tadi adalah contoh kecil dari keragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya Bunda Desta akan memberikan contoh keragaman adat istiadat masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah tradisi Batombe. Batombe adalah sebuah tradisi berbalas pantun yang disampaikan secara lisan. Batombe adalah tradisi yang dijaga kelestariannya oleh masyarakat Nagari Abai, Sumatera Barat. Selain tradisi Batombe, Indonesia juga memiliki tradisi Rosulan yang berasal dari daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Kegiatan rosulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Nah anak-anak, Bunda sudah memberi contoh keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia. Berikut ini adalah sikap baik dalam menghadapi perbedaan budaya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghargai perbedaan. Yang kedua, kita harus ikut bergotong royong bersama teman, baik di sekolah maupun di rumah tanpa memandang suku atau budaya mereka. Dan yang ketiga, kita harus menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain agar tidak terjadi perpecahan. Bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah paham untuk materi kita yang pertama? Baik, kita lanjut ya ke materi kita yang kedua, yaitu tentang seni tari.
Dalam seni tari, kita sudah mempelajari tentang pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi pola lantai, diantaranya adalah horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Dan bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Yuk anak-anak, kita perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah bentuk pola lantai yang dilalui oleh penari. Anak-anak, tolong perhatikan slide-nya ya. Setelah anak-anak memperhatikan bentuk pola lantai yang dilalui penari, kita lanjut ke materi kita selanjutnya ya anak-anak, yaitu keunikan tari kreasi daerah. Keunikan dalam tari Nusantara maupun tari kreasi daerah meliputi gerakan tari, kostum, tata rias, dan musik pengiring. Berikut Bunda akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama, gerakan tari. Gerakan tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gerakan tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Gerakan tari di Pulau Jawa tentu berbeda dengan gerakan tari di Kalimantan ataupun di Pulau Bali. Selanjutnya adalah kostum. Fungsi dari kostum pada seni tari, yang pertama menghidupkan karakter penari, yang kedua membedakan peran penari satu dengan yang lain, yang ketiga membantu membangun gerakan penari. Selanjutnya adalah musik. Fungsi dari iringan musik pada seni tari antara lain, yang pertama membantu mengatur waktu dan irama, yang kedua membantu menggambarkan suasana, dan yang terakhir membantu dalam penegasan ekspresi gerak. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah tata rias. Seperti halnya kostum, tata rias juga berperan penting dalam membedakan dan memunculkan karakter penari. Nah, tadi adalah keunikan tari kreasi daerah di Indonesia. Bagaimana? Anak-anak sudah paham? Oke, kalau anak-anak sudah paham, ini tugas untuk anak-anak di rumah ya. Silakan anak-anak mengerjakan tugas tematik di buku tematik tema 8, subtema 2, halaman 73, nomor 1 sampai 3 saja. Kerjakan di buku tulis ya. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, karena di teladan semua anak itu hebat. Sekian materi hari ini. Bagaimana anak-anak hebat? Materi hari ini mudah bukan? Hari ini anak-anak sudah mempelajari yang pertama adalah materi tentang sikap baik dalam menghadapi keberagaman. Lalu yang kedua adalah tentang seni tari. Nah, Bunda yakin semua anak-anak pasti paham dan pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, ingat terus pesan Bunda ya, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Lalu jangan lupa untuk makan makanan bergizi dan tetap berolahraga. Bunda Desta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.